Hai, saya Hanif. Saya berperan sebagai Lutung Kasar. Aku Kaina. Aku berperan sebagai Purbasari. Aku Kaila Tena Zafira. Aku berperan sebagai Purbarara. Oh Sylvia, aku Dinda sebagai Indrajaya, pasangan dari Purbarara. Halo, aku Hana Kamila sebagai penyihir. Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada hari di mana Prabu Tapa Agung meninggal, ia memberikan wasiat untuk menunjukkan Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya. Tuan Putri, saya ingin memberitahukan wasiat dari Baginda Raja Prabu Tapa Agung kalau Purbasari lah yang ditunjuk jadi pengganti raja nanti. Apa maksudnya ini? Seharusnya akulah yang menjadi penerus dari ayahanda. Karena aku adalah putri sulung, sedangkan Purbasari adalah putri bungsu. Iya, seharusnya juga Purbarara akan menjadi penerus Baginda. Tapi keputusan ini sudah bulat, Tuan Putri. Aku tidak terima ini. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat untuk mencelakai adiknya sendiri. Ia pergi ke pelosok hutan untuk meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari menjadi buruk rupa. Hai, kenapa gerangan Tuan Putri kemari? Kemari untuk meminta tolong kepadamu. Bisakah kamu membuat Purbasari menjadi lupa? Tentu saja bisa, tapi Wanigiro, tenang saja. Jika kamu bersedia untuk membantu, aku akan memberikan kamu semua yang kamu inginkan. Bahkan, aku bisa meningkatkan pangkatmu di istana. Sudikah kamu untuk membantu? Siap, Tuan Putri. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya yang bertotal-total hitam. Lihat ini penasehat. Lihat, masa sih orang terkutuk seperti dia ini yang meneruskan tahta ayah sebagai ratu. Aku juga tidak tahu apa yang telah terjadi pada diriku. Orang seperti kamu tidak pantas untuk meneruskan ayah. Penasehat, cepat Purbasari dari istana. Jangan, aku juga tidak tahu apa yang telah terjadi pada diriku. Kemudian, diusirlah Purbasari dari istana. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa penasehat. Baiklah, sebagai permohonan maaf saya akan membuatkan buku untuk Tuan Putri tinggal. Terima kasih penasehat. Kemudian, penasehat itu segera membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Purbasari. Setelah itu, Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Baiklah, saya sudah pamit ke istana ya, Tuan Putri. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Perkenalkan, nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, kamu. Aku adalah Purbasari. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba tempat bersemedi
Lutung Kasarung berubah menjadi telaga kecil. Lutung, apa yang sedang kamu lakukan? Ambillah dipelajari. Apa manfaatnya bagi diriku? Sebutkanlah diri. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, kok bisa? Aku kembali seperti semula. Terima kasih ya, Lutung. Sama-sama Tuan Guru. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Kok kamu bisa kembali seperti semula? Bagaimana caranya? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Mungkin aku kalah soal wajah. Ayo kita coba adu ketampanan tunanganku. Lihat, dia tunanganku. Mana tunanganmu? Aku adalah tunangan Purba. Aku adalah pria tanpa di kerajaan ini. Dia adalah tunanganku. Purbasari, kamu ngerti gak sih? Yang kamu pacarin ini seekor monyet. Kamu tahu gak? Yang namanya cinta monyet itu bukan berarti pacaran beneran sama monyet, Purbasari. Kenapa kau tertawa? Siapa sih yang gak akan tertawa? Kau melihat tunanganmu ini adalah seekor monyet, Purbasari, hewan. Apa yang dilakukan? Setelah mendengar hinaan dari Purbarara dan Indrajaya, Lutung Kasarung lalu bersemedi. Kamu ternyata adalah seorang pangeran yang tampan. Iya Tuan Putri, saya adalah pangeran karena saya dikutuk oleh penyihir menjadi seekor kera. Saya bisa berbuat seperti ini karena saya dapat cinta di Apa sih ini? Curang! Kenapa sih dia ini selalu berpihak kepada Purbasari? Karena Purbasari tidak ada sifat keji sepertimu. Jadi sekarang kamu minta maaf pada Purbasari. Purbasari, maafkan aku. Akulah yang menyuruh penyihir untuk mengutuk dirimu menjadi jelek. Tidak apa-apa, semua kesalahanmu sudah aku maafkan. Terima kasih, Purbasari. Sama-sama. Akhirnya Purbasari pun hidup dengan bahagia menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang, didampingi oleh Lutung Kasarung, kekasihnya.